Jadi kita lihat lokasi longsor dari 9 Januari kemarin ya? Iya. Sudah dapur selesai berangkat. Ada kirim ke ini yang tadi saya singgung ibu. Kerja keras nih. Dia langsung masuk dalam rumah, ini dapur sudah selesai ini. Yang ada di atas saya nih dapur. Ada korban jiwa? Luka. Ini daerah ini sore retak semua ibu, di gunung. Jadi kalau banjir hujan besar lagi, kemungkinan yang berikut yang sebelah sini lagi apa dengan yang ini. Iya. Nah, ini permohonannya rumah tidak layak huni dipindahkan atau yang dipindahkan. Dipindahkan. Karena tidak layak lagi. Setiap kintal semua masing-masing rumah. Nanti cari nanti saya bantu ke sana. Dia di sungai lagi. Oke, boleh. Yuk. Kita mau patau kali. Ada terus sampai di ujung air yang berpotong itu. Yang saya punya itu 1 minggu itu 70-80 kilo selesai. Nah, tomat sekitar 2 bungkus 1.400 pohon selesai, setelah bisa panen. Terus jagung satu bungkus juga selesai. Terong juga selesai semua. Jadi sekarang saya 0. Sementara anak menuntut kuliah dan segala hal, mau bikin bagaimana coba. Karena memang kondisi alam. Jadi tolong saya cuma minta kepada pemerintah segera dalam jangka waktu singkat dinormalisasi ini barang. Kita suarakan di pemerintah provinsi agar hal-hal yang seperti ini diutamakan karena inilah jantung ekonomi kerakyatan. Karena masyarakat bergantung dari hasil tani, khususnya Desa Limau, dan sudah terdampak 78 kakak. Masyarakat Limau kurang lebih 80% itu bergantung di tanaman hortikultura. Jadi kalau sudah kena banjir begini, ya pasti ekonomi masyarakat sangat terganggu. Jadi harapan agar normalisasi kali Ake Jalan Tua ini segera dilaksanakan sehingga masyarakat kembali bisa berkebun seperti semula. Jadi harap agar kiranya bisa diperhatikan Desa Limau dalam banjir ini. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Turunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Ibu turun. Ada. No, tagi ako kanina. Terima kasih. Tidak? Malam-malam berdoa tidak? Bilang apa ke Tuhan?
tidak? Belum. Malam mimpi tidak? Hah? Malam mimpi tidak? Tidak. Senang ya, enggak sekolah ya? Senang. Ini jangan bergerak ya, nanti Kakak Melan bagi doi. Jadi diam di tempat. Habis ini diam di tempat. Ibu, boleh bawa foto? Sini kita yang pegang. Kasih. Halo cantik. Ya? Kasara di anak-anak ada doi. Halo cantik. Ada jajar sana apa doi? Ya. Selamat datang di Batan 2. Makasih. Makasih. Ibu tong foto Kak. Langsung selfie. Terima kasih. Iya, ini posko kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Paling banyak sakit apa? Batuk ya. Ada yang hamil, ada yang lagi hamil. Ada 7 Ada yang sudah melahirkan. sudah di Selama gempa ini ada yang sudah belum? Oh, darah tinggi. Bu, saya dokter Obzin dari Tidore. Oh, dari Tidore. Emang tugas di sini. Iya, lagi tugas di Tidore. Terima kasih. Ya. Aman, Ibu aman. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Pak dokter. Halo. Terima kasih Pak dokter. Malam-malam tidur sini atau yang sakit saja? Oh, sakit apa? Sakit apa? Apa? Oh, lagi pemulihan. Rasa gimana Ibu? Aman? Sakit? Udah painkiller? Oh, ada obat painkiller? Obat untuk hilangkan rasa sakitnya? Obat untuk hilangkan rasa sakitnya ada tidak? Oh, mana panggil Ibu dokter? Panggil Ibu dokter. Ibu sakit apa? Sakit apa? Jempitan saraf sama tumor tulang. Oh, terus penanganannya gimana? Belum ada penanganan kemarin. Oh, kalau gitu ini bawa ke Hasan Bosori aja. Iya, Ibu rencana. Ini bawa ke Hasan Bosori. Iya. Ini juga bawa ke Hasan Bosori. Sebenarnya kalau ikut saya bisa, kalau mereka siap ikut saya aja langsung. Ibu rencana bilang dengan kata 115. Enggak dengan saya. Saya kan pulang ini. 1 jam lagi saya udah pulang. Jadi habis ini saya langsung jalan aja. Ini tapi ada harus di medis ikut, kan kita 3 jam soalnya. Dengan keluarga suruh ikut dan anak-anaknya. Siap. Nanti langsung masukin ke Hasan Bosori. Boleh. Mana foto? Siapa punya? Mana handphonenya? Ini nanti hilang. Iya. Oke. Langsung ikut saya balik ke Ternate. Apa yang foto? Nanti aja di luar aja ya, di luar panas soalnya. Izin Ibu Pak dokter. Tadi Ya Pak dokter, ini gimana dia? Siapa itu? Si yang habis operasi payudara. Oh, yang habis operasi payudara paling cuma di follow up aja lukanya. Oh. Insya Allah sih aman. Taruh dia di ini aja ya, sentra Bahari aja, di Ternate aja sambil pemulihan ya. Boleh, Sama ini juga ya? boleh. Ya, ini encok. Ini fisioterapi. Oh, fisioterapi. Yang sakit-sakit ini dibawa ke Ternate aja mau?
Ke Ternate aja ya. Waktu gempa jatuh. Jadi kemungkinan dislokasi ini kita butuh X-ray dulu. Iya, bawa ke Ternate aja. Tapi bisa duduk nggak? Bisa duduk. Bisa ya. Chef aturin yang sakit-sakit ikut kapal balik ya. Bawa ke Ternate biar pakai AC. Ya. Ke Ternate Oma ya. Toh sini Basuar panas. Iya, biar nanti di X-ray di Ternate ya. Ternate sudah ya? Pulang yang kita kapal 3 jam sampai di Ternate. Mau ya? 3. Iya, banyak orang sudah bagaimana? Ada kursi roda, ator. Abis ini bergerak sudah lalu tunggu di kapal. Ini Oma. Ini fisioterapi aja. Ini kita fisioterapi di sini. Yang ini yang jatuh yang curiga patah. Ini yang kita evakuasi sama tumor. Ini kan masih gempa-gempa susulan. Memang kita mau evakuasi mereka saja sampai agak berkurang. Kayaknya masih 1-2 bulan lagi kayak gini. Karena rentan sih usia lanjut semua. Iya, jadi evakuasinya tinggal nanti kita pikir. Mana yang punya handphone aku selfie rame-rame. Ibu. Ketemuan. Sini. Ya, Tuhan berkati. Ya, langsung aja mana mic? Oh, enggak ada mic ya sudah. Shalom. Tuhan berkati. Hari ini saya hadir bersama Pak Wagub, Pak Dandrem, Pak Basarnas, Sekda Kota Ternate, Pak Danlanal, ada anggota Dewan dari Gerindra, dari Nasdem, dari Perindro, ada Polair, ada Pak Wagub, dan perwakilan dari Angkatan Udara. Kita datang untuk melihat kondisi yang ada di Batang 2, khususnya ini di Mayau. Ya. Makanan aman? Tempat tidur? Tempat tidur sebagian besar yang belum dapat. Bapak belum dapat? Ya. Direkap ada kurang berapa untuk nanti dikirim ya. Kemudian obat-obatan aman? Aman. Dokter aman? Ya, semua rumah ibadah yang rusak akan kita bantu bangun kembali. Semua rumah yang rusak akan kita bantu kembali. Perkim sudah menginventarisnya semua. Kemudian untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang sudah mau ujian akan diatur untuk antara ujian di sini yang masih di sini atau ujian di Ternate yang sudah pergi ya. Nah, ini tadi kan juga banyak catatan karena masih banyak gempa-gempa susulan. Jadi kita balik ini kita akan meeting dengan BMKG. Jika masih lama, masih 1-2 bulan lagi gempa susulan setiap hari, maka untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk lansia akan kita bantu untuk mobilisasi ke Ternate atau ke Jelolo atau ke Sovivi. Jika mau mobilisasi mandiri silahkan. Yang tidak punya tempat untuk tinggal harus menunggu, kita koordinasi dulu sampai di Ternate, di Jelolo, di Sowiwi itu tinggal di mana. Kalau sudah ada kepastian baru kita bisa info kembali. Saya lihat ada beberapa yang sakit, ada kadis kesehatan sini, Dokter Is, mereka pulang sama kita. Dan kemudian di Batu perawatannya yang harus rawat nginap di Hasan Bosori, yang hanya rawat jalan bisa tinggal di Wisma Bahagia sambil dilakukan treatment ya, karena kurang nyaman dengan udara yang sangat panas dan masih waktu yang panjang tanpa tahu kapan selesai. Buat mama-mama tadi yang sudah agak tua atau tadi yang jatuh karena gempa harus segera ada penanganan, jadi akan pulang bersama kami di Ternate untuk bisa ronsen. Ada apa yang mau disampaikan? Ya, Ibu Gub, Bapak Gub, dan Bapak Ibu semua terima kasih sudah datang menginvite orang di sini. Terima kasih juga sudah memfasilitasi untuk gedung gereja yang rusak bisa dibangun. Terima kasih banyak Ibu, kami berdoa Ibu sehat-sehat, Bapak-Bapak sehat-sehat. Ibu, satu PR besar yang setelah ini harus dilakukan bukan hanya pembangunan fisik, tapi trauma healing. Sebab gempa ini secara tidak langsung sudah membentuk sistem untuk anak-anak itu jadi ketakutan dan panik. Teristimewa orang tua yang lanjut usia.
untuk bantuan Ibu memang ada bantuan, tapi kami minta supaya ini dikoordinir dengan baik. Karena ada orang-orang yang mestinya dapat, orang sakit yang misalnya dia dapat kasur, tapi dia tak dapat kasur. Makanan yang harus tersuplai dengan baik justru tidak tersuplai dengan baik, dan karena itu kami bersyukur pemerintah sudah sangat perhatian tanggap bencana. Malamnya Pak Sekda dengan tim langsung datang, kehadiran itu menguatkan. Tapi kami minta supaya bantuan-bantuan itu bisa tersuplai dengan baik. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Dewan dan Bapak Sekda, teman-teman semua. Semoga kembali ke tempat tujuan-tujuan dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih. PIC yang bertanggung jawab di sini siapa Pak Sekda untuk distribusi bantuan? Masing-masing kelurahan, kecamatan atau bagaimana? Pak Kalak langsung. Pak Kalak. Pak Ferry Hamdani. Coba Pak Kalak koordinasi dengan baik supaya bantuannya tepat sasaran. Datanya harus benar, bagi kelurahannya harus benar, kemudian di dalam kelurahan PIC-nya harus benar, ya. Coba dikoordinasikan dengan baik karena ada yang belum dapat kasur, supaya diminta untuk dikirim lagi bantuan kasurnya. Kemudian diinventaris siapa yang mau ke Ternate dan Jelolo, dibantu aja untuk bisa dimobilisasi. Apakah semua bisa dilakukan healing? Saat ini kan sudah tercerai-berai ya. Kita akan berkoordinasi untuk biasanya ada tim-tim untuk healing datang, tapi karena sudah tercerai-berai, ada yang sudah pulang, ada yang sudah pergi, ada yang sudah balik kampung masing-masing. Intinya begini, semuanya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Tuhan, percaya tidak? Semua percaya bahwa hidup ini adalah pemberian dari Sang Pencipta, percaya tidak? Jika semuanya punya iman, jika semua percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Sang Pencipta, maka kuatkan iman, dengan sendirinya traumanya akan hilang. Bahwa kita tetap akan melakukan pendampingan untuk healing, terutama untuk anak-anak. Tetapi yang paling penting adalah self healing. Oke? Ya. Ada lagi? Ada. Pak Kadis kasih tongkat. Pasti Ibu sudah lihat persis ya. Memang kurang lebih 18 tahun kami bergumul dengan pembangunan di Amerika. Terakhirnya jalan itu juga, termasuk di dalamnya gereja tua. Jadi dalam ketika bencana ini sudah aman, ya karena memang gereja tua juga sudah tidak bisa dihuni. Dengan demikian kami mohon dengan sangat kepada Ibu supaya realisasi untuk bantuan itu untuk dibangun kembali gereja itu supaya waktunya tidak terlambat. Terima kasih. Apalagi? Kursi rodanya langsung dibuka aja. Kursi roda. Ada, tapi kursi roda susah juga di lahan kayak begini. Iya. Oke. Ayo, siapa lagi? Buka plastik. Kami mengangkat lapangan dalam kondisi ini. Terima kasih. Pemerintah sudah bisa melihat warga kami di Kota Goa. Realita yang ada di tempat pengungsian adalah dengan tenda yang tidak layak cuma yang bagian atas layak, tetapi yang bagian di bawah hanya beralas di tanah dengan tikar. Jadi mungkin masih banyak kondisi untuk terpal itu masih kurang yang belum terpenuhi dengan merata. Menjadi kecenderungan sosial bagi di tempat pengungsian adalah kasur lipat. Yang pertama kasur lipat yang dikirim adalah dia punya tujuan untuk memberikan kepada lansia, bayi balita, dan orang sakit dan ibu hamil. Tapi kenyataan dari lapangan, orang yang mengambil kasur lipat bukan diberikan pada orang yang sakit, tetapi orang yang sehat ini yang memakan. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau memakan semuanya harus buat papan kata yang kasur untuk. Jadi kasur kurang berapa? 240 kakak. 240 kakak. Iya. Pak Kadis, bersurat. Kita ada stok berapa kasur? Berapa? Kabalai kasurnya ada berapa? Oh, jadi udah 150. Di bawah 50. Yang Dinsos punya kirim semua aja 100 ini, terus minta top up lagi dari Kemensos. Kemudian penyalurannya mohon dengan lebih baik, dan Pak Kadinsos kan saya sudah bilang SOP-nya selalu bikin tatakan kayu bawahnya, terus tenda ditambah. Yang ada sekarang stok di Dinsos kirim aja pakai tatakan kayu. Ya, terus minta lagi dari Kemensos buffer stok baru.
Apalagi? Terima kasih atas kesempatan. Ibu, kami dari tim relawan penanggulangan bencana jemaat. Kami setelah gempa terjadi ini, kami tahu bahwa pulau ini rentan dengan gempa bumi. Untuk itu, ke depan setelah ini, setelah aman-aman, kami ingin supaya ada kegiatan-kegiatan mitigasi. Dan kami butuh kepangan pemerintah karena kami tidak terbatas terkait dengan narasumber. Generasi baru mau pindah saja ke pulau besar tidak? Ya, inventaris yang mau mulai dari sekolah, SMA, kuliah, cari pekerjaan, pindah ke Sovivi. Siap. Kadinsos inventaris. Orang Peru dia bersihnya sudah kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi. Dengan dia ke depannya kalau bisa menjadi perhatian. Kemudian yang berikut Ibu, kami mohon kalau boleh penyaluran bantuan ini segera, tidak boleh tunda sampai 1-2 hari karena banyak tikus-tikus di sini Bu. Sebagian besar perhatian sosial harus menjadi kontrol, menjadi evaluasi. Kalian yang terakhir kami menyampaikan terima kasih banyak. Kurang lebih 26 tahun Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara mengatakan baru pertama kali Ibu turun pada 2 gubernurnya. Terima kasih. Tunggu, jawab dulu nanti saya lupa. Pertama, ada signal toh di dermaga situ ada signal kan? Iya, tapi kan ada. Tunggu, sekarang ini kan ada signal. Nanti saya suruh pasang Starlink dan Telkomsel saya suruh kesini. Tapi kan signal ada. Jadi buat kalian yang tahu oknum, yang suka bambel-bambel, yang tidak menyalurkan haknya, foto itu mukanya, lalu DM ke saya, ya. Instagram saja, Instagram, jangan Facebook, jangan TikTok. Instagram saya bacanya lebih gampang. DM. Kasih anak yang muda-muda itu toh Instagram saya tidak? Lapor ke situ, lapor yang muka-muka semua. Dengan nama lengkap. Oke, lanjut. Ya, kami menyampaikan bahwa di saat ini yang kami di negeri kami sampai ini ada juga tanah-tanah yang retak di Gubernur. Yang retak ini hasilnya kami sebagai masyarakat di sini diantaranya bimbang dan merasa takut. Oleh sebab itu bentuk antisipasi pemerintah terhadap kami kira-kira seperti apa sehingga tidak lagi kami kecewa dan bimbang dan takut seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, gini, mumpung ada kesempatan juga ya, pelabuhan Mayau ini akan kita tingkatkan ke pelabuhan yang lebih baik. Sudah dilakukan tender untuk perencanaan di tahun ini dan sudah di penyerahan aset dari kota ke Kemenhub. Tidak ada kendala, tahun depan itu sudah ada pelabuhan yang lebih baik. Jika ada pelabuhan yang lebih baik, tentu kapal yang lebih besar. Kapal yang lebih besar dengan durasi berlayarnya lebih singkat. Contoh, Bapak biasanya dari sini ke Ternate 12 jam ya? 14 jam kan? Tadi kami naik kapal cepat cuma 3 jam. Jadi ke depan kalau pelabuhannya sudah lebih baik, kapal-kapal seperti itu bisa lewat di sini. Sebenarnya secara potensi, Batang 2 ini banyak potensi di perikanan dan di pariwisata. Harus diduduk perencanaannya dengan baik dulu. Jika tidak ada potensi yang dikembangkan, pulau ini kan menjadi tanggung jawab kota. Dengan kondisi APBD, dengan pemotongan TKD yang ada, berat untuk kemudian kota pun membangun jalan lingkar Batang 2 ini. Jadi kita harus petakan dulu potensinya, kita undang swasta masuk, harus ada swasta dan bisnis yang berjalan di sini. Kemudian mungkin ada desa-desa yang harus direlokasi, sehingga desa ini harus dibikin padat di satu titik dulu. Jangan deh bercecer-cecer di satu lingkar pulau, jalan kurang bagus, doi meter ada bikin jalan. Jadi lebih baik pembangunan itu difokuskan di dekat pelabuhan dulu sehingga kualitas hidup dari masyarakat yang ada di Batang 2 ini lebih baik sambil kita memikirkan rencana jangka panjang untuk anak-anak muda SMA, kuliah, dicarikan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan sekolah. Setuju? Oke, lanjut. Sungguh luar biasa seorang pemimpin perempuan ketika Batang 2 berada dengan berubah dari terhadap masyarakat. Dan ini sungguh luar biasa. Kehadiran ibu bagi kami ada rasa sukacita. Tetapi lebih baik daripada sukacita ada dukacita. Kenapa saya katakan dukacita?
ada sumbangan-sumbangan pemerintah untuk pembangunan gereja, baik itu dari kota maupun dari provinsi. Justru karena dengan sumbangan, maka direncanakan akan diresmikan tahun. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gerejanya kita bangun kembali. Kami sudah usia yang ke-70 tahun. Kami mohon, kalau memang benar-benar pemerintah membantu kami untuk pembangunan gereja yang ada ini, supaya tidak terlalu lama, supaya usia yang seperti kami bisa menikmati. Makanya Bapak berdoa dengan iman, Tuhan kirim orang baik, kemudian orang baik itu mengambil proposalnya dan bilang, saya bangun. Selesai, berdoa. Dan untuk air bersih, nanti dari Balai SDA atau kami dari PU atau nanti dari TNI, kita akan cari solusi untuk sumur bor air yang baru ya. Oke, terima kasih semuanya karena waktu. Oh, oke, masih ada. Terakhir. Ya. Nakes. Dari Nakes. Ada penjelasan dari BMKG terkait dampak dari gempa ini. Karena info terakhir, gempa ini akan lama-kelamaan akan surut. Sedangkan kemarin gempa sangat hingga tadi malam. Ya, cukup kuat terasa, kemudian ini intensitas waktu yang sangat cepat. Ini sebagai nakes kami di sini juga sebagai korban gempa. Sebagian dari nakes Batang 2 itu dari luar, jadi kita merantau di sini. Jadi untuk kita juga aman di sini, kita butuh kejelasan dari BMKG, memberikan ruang untuk diri kita dan masyarakat mendengar penjelasan bahwa dampak ini arahnya kemana, aman atau tidak untuk kita tetap berada di sini dan melayani masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sore ini akan meeting dengan BMKG setelah tiba di Ternate. Jika sudah ada hasil yang bisa dipastikan, akan dilakukan press release untuk kemudian ada kepastian. Jika masih lama, kita akan mobilisasi lansia, anak, dan ibu-ibu ke tempat lain yang lebih aman. Ibu Gubernur yang saya hormati, Bapak Wakil yang saya hormati, serta Forkopimda Provinsi Maluku Utara dan Bakasubda Kota Ternate yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan yang juga turut hadir di siang hari ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah satu, Ibu Gubernur, bahwa kami tim relawan itu sangat membutuhkan jalur evakuasi agar supaya apa? Ketika terjadi ini seperti kegempaan ini, dia menjadi satu jalur untuk evakuasinya, jangan tercecer. Pada akhirnya ketika tim atau pemerintah datang untuk mengecek, semua tercecer. Oleh karena itu kami minta agar supaya BNPB maupun BPBD bersama dengan dari kota maupun provinsi bisa kerjasama dengan kami, dengan tim relawan di Jemaat Gapemeyau, supaya bisa memfasilitasi. Terkait dengan fasilitasinya ini bukan hanya dengan sarana dan prasarana perlengkapan, tetapi jalur-jalur yang kami tentukan, tapi juga dengan perlengkapan lainnya serta materi-materi sosialisasi agar supaya bisa kami juga salurkan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Ya, saran yang baik. Chef ambil nomor adiknya, nanti setelah itu meeting bersama BPBD, Provinsi, Kota, TNI, Polri, Basarnas untuk kemudian dilakukan perencanaan yang terintegrasi dan konkret mitigasinya. Terima kasih. Ayo, Lurah. Kemarin kami mengadakan acaranya cuma di Riau. Tadi saya dari Bupati Sagu, jadi masuk merapat ke sini. Tadi info dari Pak Wagub mau merapat ke Tipure, jadi kami memastikan saja. Kita mau ke Tipure, Bapak boleh ikut kapal kita. Siap, terima kasih Bu. Nanti aspirasi di sana Bu. Siap. Ya. Sini. Ya. Di sini saya sebagai ibu merasakan begitu takutnya kejadian seperti ini. Kami tidak tahu kapan berhenti gempa ini, tapi di sini saya hanya mengusulkan kalau boleh berikan juga kami bantuan berupa makanan, beras, aqua, sama super mie atau ikan black, tambah karena kita belum kembali ke rumah kami masing-masing. Kami masih ada di tempat pengungsian. Terima kasih Ibu. Makasih. Bantuannya bukannya udah banyak sekali?
Kok belum masuk di sini? Masuk, tapi kita dapat 55 kilo per kakak. Iya kan, sekali kasih 5 kilo dulu, nanti baru dikasih lagi. Iya, maksud ini cuma masukan, Bu. Oh iya. Kak Dinsos, ayo kirim lagi. Oke. Tadi di bawah pangan juga, Bu. Yang dibawa sekarang 5 ton, ada Kadis Pangan, didistribusikan di dapur masing-masing, pastikan dicatat dan tepat sasaran ya. Terima kasih. Ayo oma-oma, mari coba tongkat baru. Nih. Oke, coba oma coba. Nah. Gugup ini mama saya, Bu. Oh, oke. Hati-hati itu ada akar. Tunggu harus yang rata. Oma dari sana. Dari situ agak mundur sedikit. Coba jalan. Kasih jalan. Meme, coba. Madagi. Kurang rendah kayaknya ya. Terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi enggak? Kopi 2. Terlalu tinggi. Mau kasih randa lagi. Nah, coba jalan ke sana. Satu lagi ya? Boleh. Tongkatnya ditekan, Oma, ditekan tongkatnya. Kudu tuh atau? Mau kasih randa lagi ya cukup? Jangan batasi. Bokolo. Lagi 2. Iya. Ini. Coba Oma jalan. Madagi. Jadi ya? Jalan ke sana. Madagi ya? Lari. Jangan lari. Oh, ini mana tongkat? Mana tongkat kurang? Tongkatnya sini. Oke, kasih nama, nanti aku baru bilang tak tukar. Di depan. Kalau mau kasih randa nanti kasih randa sendiri. Siapa lagi? Mana? Ada masyarakat. Oh ya, ini tuh. Oh, di sana. Bawa di sana. Nanti dulu, Pak. Oke, Oma diam situ. Oma sini, mari kita foto. Situ, jangan pengen. Sius. Sini. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, mantap. Penyerahan. Jalan. Tunggu. Langsung. Tunggu lewat. Stop. Ayo. Tunggu. Maju. Ayo, Adek, maju. Ayo, maju. Oh, sudah. Ayo. Boleh lah masyarakat lain lagi cari musik kumpul. Oke, terima kasih. Apa. Satu sekali lagi. Oke. Selfie. Yang cewek-cewek baru cowok-cowok. Oke, yang cowok-cowok tunggu sana, saya ke sana. Kasih handphone. 3, 2, 1. Ada. Oma. Ya, itu anak-anak SMA-nya diatur semua, mereka ujian kayak di Halteng gitu. Lalu biar mereka bisa libur. Mereka juga ikutin kalau mau ikut tes untuk bisa dapat beasiswa. Rumahnya hancur atau retak? Hamil? Udah dapat vitamin belum? Sudah. Ada keluarga di mana? Jelolo kah Ternate? Foto secara Mau ke Jelolo enggak? Mau. Sore ini aja sama saya. itu. Ya. Berangkat sama saya sekarang, pulang. Yang hamil coba suruh kumpulin lalu. Ini dari Sumber. Oh, terima kasih. Foto. Tangan. Udah. Oke, sudah yuk. Selamat datang. Terima kasih. Oh, lagu.
Ibu, selamat datang. Ya, makasih ya. Itu pegang tangan Pak Ibu. Ibu yang cantik. Ibu yang cantik, terima kasih. Jauh-jauh Ibu sudah datang. Semoga sehat. Tapi tempat camat yang tidak pernah lihat ini yang salah tuh. Ibu. Iya, camat ini tidak pernah lihat masyarakat itu.